Pak Adil, tolong. Bapak kan punya anak, jangan kayak gini Pak. Pikirin anak Bapak. Ini aku lagi nemenin temen aku. Ini namanya Mega, tapi biasanya dikenalnya Vega kalau di Instagram. Ini sama-sama teman kenal di sosmed awalnya, tapi kita jadi deket banget. Aku nemenin dia untuk support. Hari ini tuh lagi ada sidang kasus gugatan tentang anak. Yang dimana ini kasusnya mirip-mirip sama kasus aku dulu ya, tentang perkara tes DNA gitu. Yang dimana si sahabat aku ini punya anak, tapi anaknya itu diragukan oleh bapak kandungnya, seperti itu. Jadi aku pengen bantu support aja sih, pengen nemenin dia supaya ya dia bisa lebih kuat gitu ya. Jelas emosi, karena ini kan menyangkut mental anak, masa depan anak. Saya ada di pengadilan ini untuk demi anak saya, ya kan. Kalau memang dari pihak tergugat itu meragukan dan tidak mengakui, saya sudah bersedia untuk melakukan tes DNA. Biaya pun kami yang cover, karena kan tadi emosi karena dari pihak pengacara sana sudah 2 kali mangkir untuk melakukan tes DNA dengan tidak ada alasan. Beliau, kenapa saya ada di pengadilannya? Beliau itu orang yang mampu, bisa dibilang pengusaha di Karawang. Beliau ini pengusaha di Karawang. Sebutlah panggilannya Wawan. Dia itu punya perusahaan, dia juga punya usaha, dimana yang notabene-nya digolong mampu untuk menafkahi anak ini. Berpacaran, singkat cerita ya, berpacaran, menikah, lalu bercerai, itu memang sudah tidak ada sudah tidak cocok, sudah konflik. Tahun berapa itu Kak awalnya? Waktu itu 2021. Menikahnya? Menikahnya itu 2021. Asal dia mampu, asal dia tanggung jawab, benar nggak? Karena saya kan dari awal bilang kita berpisah, tapi anak kita urus bersama. Ketika dia mangkir dari tanggung jawab dia, maka dari itu saya memasukkan gugatan di pengadilan Karawang. Tapi pas sudah masuk gugatan, sekarang dia malah tidak mengakui. Dan saya sekarang menunggu beliau untuk melakukan tes DNA atau itikat baik beliau untuk mengakui dan menanggung anaknya ini sampai kuliah dan sarjana. Saya udah ada kekeluargaan. Waktu itu saya pernah somasi juga oleh kuasa hukum saya untuk bertemu dengan saudara Wawan. Dan saya juga udah coba melalui WhatsApp, melalui telepon, tapi semua dibatasi, akses saya diblokir, orang tua saya diblokir, dan kami tidak punya akses. Yang jelas sebelum masuk ke pengadilan ini, Wawan mengakui, dan Wawan juga tidak memungkiri ini anaknya, tapi setelah masuk gugatan ini, dia berubah. Jadi kalau naluri seorang ibu, saya berada di sini pun karena anak, untuk masa depan anak. Saya tidak mempersalahkan pernikahannya, saya sudah ikhlas untuk bercerai, karena menurut saya memang sudah tidak jodoh, tidak bisa dipaksakan lagi. Tapi untuk masalah anak, hubungan saya dengan dia hanya sebatas pernikahan, tapi hubungan dia dengan anak saya itu darah daging, dan sampai mati pun darah itu tetap sama. Menurut aku udah bener ya, udah di jalan yang benar ke pengadilan, karena semuanya itu tidak bisa dibuktikan hanya dari mulut. Misalnya itu anak saya atau bukan anak saya, semua itu pasti ada bukti-bukti yang dikumpulkan, terus juga yang pasti akan tes DNA gitu loh. Cuma ya kita bisa lihat kalau misalnya pihak mantan suami Kak Mega nggak mau tes DNA, ya berarti ada sesuatu dong gitu. Karena mungkin ini cuma siasat untuk menghindari nafkah kewajibannya dia sebagai seorang ayah ke anaknya, mungkin seperti itu ya. Kalau yang aku tangkep nih kayak gitu. Aku bakal bantu dia untuk ketemu ke Komnas Anak di tempat dulu aku dulu permasalahan aku bisa diselesaikan benar-benar secara kekeluargaan, itu penengahnya Komnas Anak. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya dari pengadilan itu nggak ada titik temunya, mungkin akan lewat Komnas Anak mungkin ya. Tapi berharapnya nggak usah sampai ke Komnas Anak, cukup di pengadilan aja udah cukup bisa selesai secara kekeluargaan. Maksudnya nggak perlu lagi ada gugatan lagi, permintaan dia dipenuhi oleh mantan suami, udah sebatas itu, pengakuan, nafkah gitu, udah sebatas itu. Saya sih berpesan ya, anak kan suatu saat besar, dia akan tanya siapa ayahnya gitu kan. Tolonglah gitu kan, sebagai lelaki tanggung jawabnya. Apalagi gak dia ada kan bekas anak ya. Tidak ada yang namanya mantan anak, ada mantan istri, tidak ada yang namanya mantan anak. Apalagi kan dia punya anak perempuan, jangan sampailah karma ini turun menurun, ya kan. Anak itu darah daging, sampai mati pun darah itu nggak akan berubah. Maupun nanti dia besar, Dino besar, Wawan udah tua, tetap aja itu tetap anak dia, darah itu nggak akan berubah. Mau dites kapan pun itu akan tetap sama. Maka dari itu ya tolonglah
tergerak hati nuraninya. Anak itu kan takut terganggu mentalnya sampai ada di media, ya kan. Suatu saat anak itu besar, suatu saat anak dia juga besar, pasti dia akan mengulik siapa ayahnya, bagaimana kelakuan ayahnya. Jadi tolong, kalau memang ada itikat baik dari dia, dari beliau, ya tolong hubungi kuasa hukum saya gitu kan, untuk pertemuan, untuk kita segera menyelesaikan ataupun diselesaikan di pengadilan. Jangan tidak sering mangkir dalam